setahun lebih ya, nggak kesini ya. Ya saya lupa, sampai lupa terakhir kali kesini kapan. Tapi hal yang menarik bisa kita sama-sama perhatikan dan sama-sama kita sadari bahwa apa yang sedang terjadi kita tahu bahwa tidak ada yang terjadi di luar kendali dan di luar izin Tuhan, betul? Jadi kalau Tuhan izinkan pandemi ini terjadi, pasti karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saya coba merenungkan ada beberapa hal ya sebelum kita masuk ke topik kita pada hari ini. Yang pertama adalah kita bisa mengerti tidak ada satupun yang bisa menyombongkan diri dengan apapun yang dia miliki. Kurang apa Amerika? Kurang apa China? Mereka punya peluru kendali, mereka punya persenjataan yang luar biasa. Tapi ketika Tuhan izinkan virus, semuanya terdampak, semuanya terkena. Dengan kata lain, bagi Tuhan sangat mudah untuk menjatuhkan dan sangat mudah untuk mengangkat. Amin. Yang kedua, Bapak dan Ibu, sekarang kita sadar bahwa kita bisa melayani dari jarak jauh. Kita bisa melayani siapa saja sampai ke ujung bumi dengan hanya dari Lembang. Artinya bahwa ketika kita mendengar dulu mungkin, sampai kapan Tuhan? Sampai semua mendengarkan kabar baik itu, rasanya masih lama banget gitu. Tapi sekarang kita bisa mengerti bahwa percepatan yang Tuhan izinkan terjadi, kalau kita bergerak dengan teknologi yang Tuhan izinkan, kita dipaksa untuk belajar gitu ya. Dipaksa PKBM juga jadi online begitu ya. Bahkan Tuhan kirimkan orang-orang ahlinya. Itu artinya bahwa yang namanya bumi ini selama ada sinyal dan itu sedang diupayakan. Ya, saya dengar di Kalimantan kita ada pelayanan di Bamek. Mereka sudah melihat bahwa begitu banyak yang sedang dibangun tower-tower untuk sinyal. Kenapa? Karena ini bicara keadilan sosial. Tidak boleh hanya yang di kota besar saja yang bisa mendapatkan sinyal. Sampai ke ujung-ujung ke desa-desa harus ada sinyal. Artinya kabar baik siap untuk disiarkan di sana. Amin. Karena itu mari kita jangan hanya berpikir cuman Lembang, dari Lembang Yerusalem kita gitu ya sampai ke ujung bumi bisa. Amin. Ya, kita kalau berapa waktu yang lalu kita sudah mulai ya, Lembang sudah mulai pelayanan ke Singapura. Waduh, nggak pernah kepikir kan? Tapi ini dari sini kita bisa ke Hong Kong, kita bisa ke Timur Tengah. Kita bisa saja, yang nggak tahu ini apakah ini sebuah nubuatan atau apa ya. Kita siapkan pelayanan untuk menjangkau TKI, TKW dan yang ada di mana-mana. Amin. Nah, oke, kita siapkan ya. Nah, artinya bahwa Tuhan sedang melakukan percepatan. Dan kalau Tuhan sedang melakukan percepatan, maka Dia memperlengkapi apapun yang dibutuhkan. Karena setiap orang yang mendengarkan arahan Tuhan, mendengarkan dan melakukan katakan ya, maka yang kita nggak bisa pikirkan, nggak usah dipikirkan, Tuhan yang akan melengkapi. Ya, perjalanan yang luar biasa. Saya dengar di sini kan dengan PKBM-nya yang tadinya, aduh, rasanya, tapi Tuhan bawa luar biasa, akan memperkaya banyak orang melalui apa yang kita lakukan. Nah, ini yang kita akan hari ini juga kita bicarakan, agak sedikit Mandarin. Namanya kita bilang Cinhan, bukan Cinwang. Apa? Cinhan, bukan Cinwang. Cinta Tuhan, bukan cinta uang gitu ya. Jadi judulnya judul Mandarin supaya ingat ya. Supaya ingat, jadi Cinhan, cinta Tuhan ya, bukan Cinwang. Cinwang. Oke. Jadi nanti hari ini firman Tuhannya apa? Cinhan. Kita harus ya cinta Tuhan. Yuk kita sama-sama baca dari Matius pasal yang ke-6. Kita lihat ayat 19 sampai ayat 24 ya terlebih dahulu. Saya ingin kita baca bersama-sama dengan suara keras, dengan hati yang terbuka. Hal mengumpulkan harta. Matius 6 ayat 19 sampai 24. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya,
dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Amin. Oke, apa yang kita ingin pelajari? Yang pertama, Tuhan ingin mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kalau diringkas, Tuhan katakan, jangan fokus dengan apapun yang ada di bumi ini. Karena semua itu fana, semua itu sementara. Walaupun inilah yang dipakai oleh si jahat untuk membuat kata sukses si dia mah, kata tentang siapa yang kaya, siapa yang miskin. Ukuran di dalam dunia memakai jumlah materi yang kita punya. Si Anu sudah punya rumah, sawahnya makin lega, misalkan begitu. Kita mengerti itulah yang dipakai, ukuran-ukuran itu yang dipakai di bumi ini. Dan seringkali kalau kita tidak berhati-hati, hati kita kemudian juga mempunyai tata nilai seperti itu. Si Anu mah sukses. Coba, kalau ada orang bilang, si Anu mah anaknya sudah sukses. Kira-kira apa yang dalam pikiran kita? Pasti pekerjaannya bagus, gajinya besar, ya pulang ke kampung, ya pakai mobilnya, dilihat mereknya apa, begitu kan ya. Lalu kemudian seringkali karena kita ya punya nilai yang harus ya kita harus dibersihkan, tapi seringkali kan kita lihat manusia melihat, lalu kita rasa hormat kita berbeda kepada orang yang tidak memiliki seperti dia. Nah, tapi Tuhan mengingatkan kepada kita, hati-hati. Itu bicara tentang fokus. Karena itu Tuhan berbicara tentang mata adalah pelita tubuh. Cara kita memandang, cara kita menilai, cara kita memperhatikan. Kita merasa nggak? Kita ini seperti apa di masyarakat kita merasanya? Ada orang yang nggak percaya diri kalau ketemu orang yang disebut kaya, yang disebut punya kedudukan. Ada banyak orang yang nggak percaya diri, ya kita bersyukur. Ya, saudara kita, ya, Bu Kensi nggak terlalu peduli dengan profesor atau apapun juga. Ya tentu saja kita hormati. Tentu saja kepada orang yang pejabat, kepada pemimpin kita hormati. Tapi sikap hati. Jangan kita melihat si Anu lebih berharga dari si ini karena dia punya lebih banyak hartanya, karena dia mah dekan gitu ya, karena dia ini OB, misalkan begitu. Nah, ini seringkali secara tidak sadar mengkontaminasi, membuat cara kita melihatnya sama seperti cara lihat dunia. Nah, inilah yang kita ingin sama-sama merenungkan kembali. Kak Tuhan bilang jangan fokus kepada hal-hal yang akan hilang, tapi fokus kepada yang kekal. Amin. Ya, saya baca satu quotes yang menarik sekali. Beberapa orang mengutipnya, beberapa orang pemimpin dunia mengutip seperti ini. Ya, bahwa kekayaan yang sesungguhnya itu adalah bukan berapa banyak materi yang kita kumpulkan, bukan berapa banyak uang yang ada di rekening kita, tetapi berapa banyak perubahan yang terjadi pada orang lain oleh karena kita. Dan kita bersyukur, perubahan terhebat yang terjadi adalah ketika orang yang berdosa, orang yang tidak punya harapan, orang yang di kekekalan nanti mendapatkan hukuman, lalu menjadi anak Allah. Melalui apa yang kita doakan dan kita beritakan. Amin. Jadi Tuhan katakan, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Fokus dengan apa yang kekal. Fokus dengan apa yang Tuhan arahkan kepada kita. Bukankah orang yang sangat kaya dengan orang yang sangat miskin menurut ukuran hartanya,
ketika meninggal sama-sama nggak bawa apa-apa. Betul ya? Walaupun dia dikasih mercy-nya ikut ke kuburan, ya tetap aja kalau dibongkar mercy-nya masih ada karena dia nggak bawa itu. Betul nggak? Ya memang ada ya, ada beberapa orang raja di Mesir itu ketika dia mati, hartanya, permatanya dibawain gitu ya. Tapi kan nggak pergi juga, ada di situ. Yang akhirnya jadi perebutan ya, harta karun katanya gitu. Tetapi yang menarik adalah setelah dia mati, apa yang terjadi? Nah, coba kita lihat sama-sama. Kita seberapa kaya sih kita? Atau seberapa miskin sih kita? Mari kita lihat, betul uang bisa membeli banyak hal di muka bumi ini. Tapi ada banyak hal yang juga tidak bisa dibeli oleh uang. Nah, coba sekarang saya pengen kita sama-sama merenungkan. Sekali lagi, supaya seringkali kontaminasi dari sisi si Anu sukses, si Anu kaya, si Anu itu kita lepas. Sekarang kita coba merenungkan. Ada banyak yang tidak bisa dibeli oleh uang. Keselamatan. Saya tanya, siapa yang yakin selamat? Angkat tangan. Jangan ragu-ragu ya. Siapa yang yakin selamat? Oke. Kenapa? Karena kita milik Kristus. Bisa dibeli dengan uangkah keselamatan itu? Saya yakin kalau keselamatan bisa dibeli uang, orang berani membayar berapapun untuk itu. Artinya keselamatan itu tidak ternilai. Dan kita memilikinya. Jadi kita kaya enggak? Sangat. Bagaimana posisi kita secara ilahi? Siapa anak Allah di sini? Anak raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Bisa dibelikah kondisi itu? Tidak. Kita dapatkan karena kita percaya kepada apa yang Yesus lakukan, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita memiliki keselamatan termasuk identitas sebagai anak Allah, sebagai ahli waris. Dan itu tidak bisa dinilai, tidak bisa dibeli dengan berapa triliun pun. Amin. Siapa yang takut mati di sini? Angkat tangan. Oh, dari tadi angkat tangan tuh jangan dulu. Sengaja ngejebak sauting supaya denger gitu ya. Ini bicara kenapa? Karena kita sudah memiliki keyakinan keselamatan. Kita telah memiliki keyakinan tentang apa yang terjadi ketika kita meninggalkan dunia. Sehingga Paulus bilang, bagi saya itu nggak jadi masalah. Mati keuntungan, asik bersama-sama dengan Kristus. Tapi kalau masih tetap harus hidup, aku mau berbuah. Itu tadi membuat perbedaan terhadap orang-orang lain. Bukan bicara mengenai fokus kita berapa banyak lagi yang harus kita ambil, berapa banyak lagi. Cara hidup seperti itulah yang disebut dengan mengumpulkan harta bagimu di sorga. Amin. Itu yang disebut cinta Tuhan, cinhannya itu. Cinhan itu bicara karena isi hatinya Tuhan tuh mengasihi kepada manusia. Itulah yang menyebabkan dia datang ke dunia, menyerahkan tubuhnya, disalib, bangkit, naik ke surga. Itulah yang diupayakannya, itulah misinya. Kalau kita cinta Tuhan, kita akan selaras dengan apa yang Tuhan ingin dan Tuhan perjuangkan pada waktu dia di dunia. Dan saat ini Roh Kudus bersama-sama dengan kita melakukannya. Siapa yang bisa membayangkan sebagus-bagusnya rumah, yang paling penting adalah siapa penghuni rumah itu? Betul nggak? Misal nih, saya punya rumah bagus. Pak Jokowi mau gitu tinggal di rumah itu? Belum tentu. Apalagi Presiden Amerika ya, belum tentu. Bayangkan, kita nih rumahnya Roh Kudus. Bayangkan pencipta semesta ini ada di dalam. Mau lebih kaya dari mana lagi yang gituan gitu? Apa yang bisa kita perbandingkan lagi? Jadi saya ingin
menekankan ini, saya yakin Roh Kudus berbicara kepada kita. Supaya dalam kehidupan ini kita bisa berdiri dengan kepala tegak bahwa aku begitu berharga di mata Tuhan. Kita melihat pengharapan yang luar biasa. Sekalipun secara materi belum terlihat. Dan kita bersyukur bahwa kalau kita memiliki Sang Pemberi berkat, ya berkatnya ngikutin dong. Jangan fokus ngejar-ngejar berkatnya. Betul nggak? Sebab firman Tuhan katakan orang yang ngejar-ngejar berkat, orang yang ingin kaya, jatuh ke dalam berbagai siksaan ya. Kalau kita lihat dari perkataan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 6, dia bilang hati-hati. Ingin kaya yang fokus pada kekayaan itu masalah besar. Kalau kita lihat Tuhan, berkatilah aku berlimpah-limpah supaya aku menjadi berkat bagi orang lain dengan posisi hati yang benar. Nggak ada yang masalah dengan bicara tentang uang, jumlah uang. Bukan jumlah uang dan berapa banyak uang. Karena banyak orang miskin juga, nggak punya uang banyak, barijeng, akarnya, Tuhannya uang. Waduh. Nah, yang saya maksudkan adalah bagaimana kita kemudian bekerja di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, fokus kepada Tuhan itu bicara tentang saya mengabdi kepada Tuhan. Tuhan yang menggerakkan hidup saya. Kalau mamon yang menggerakkan hidup saya, berarti si mamon itu jadi tuannya saya. Uang, jadikan dia budak kita, jadikan dia alat. Tapi jangan dia yang mendrive, jangan dia yang mendikte kita. Bagaimana? Bisa kita ukur indikatornya apa? Ya tadi, tiba-tiba bagaimana posisi hati kita ketika tiba-tiba kita kehilangan sesuatu. Tentu kita harus evaluasi apakah ini ada kesalahan kita atau. Ya saya bicara ke sini karena beberapa hari ini pembicaraan saya dengan istri saya sedang mempersiapkan sistem yang lebih bagus. Karena 2 hari yang lalu kami menemukan seorang pegawai kami yang pegang keuangan mencuri, memanipulasi, cukup bisa dikatakan besar. Dalam masa susah, kita lagi nggak gampang. Lalu ada yang mau, ya kita sama-sama bicara bagaimana memperbaiki sistem. Tapi kita sudah sama-sama juga memeriksa hati kami. Hati kami nggak ada masalah tuh soal uang. Kenapa? Karena sejak masa muda kita sudah terbiasa dan kita sudah mendedikasikan hidup kita dan harta kita itu adalah milik Tuhan. Jadi ada banyak hal yang tidak bisa dinilai oleh uang ini. Tadi hal-hal yang ilahi, keselamatan, status kita. Bukan hanya itu, keluarga rohani kita. Itu adalah tidak bisa dinilai dengan uang. Saya bersyukur ya, setiap kali kami berdoa, seringkali yang kita syukuri adalah sejak masa muda Tuhan menolong kami untuk mendapatkan anugerah keselamatan satu, dan yang kedua mendapatkan keluarga rohani. Kita bisa terus mempunyai pandangan yang benar. Kita bisa punya teman-teman yang bisa mendukung, saling doakan. Itu luar biasa Bapak dan Ibu. Saya ingat ya, saya punya 2 pembimbing. Ya, pembimbing pertama saya pada waktu di ITB, yang pembimbing kedua saya yang sampai sekarang masih terhubung ya, itu namanya Bapak Edward Monium. Istrinya Kak Eli itu pembimbing istri saya. Dan kami bisa dikatakan sangat diberkati dengan cara hidup totalitas untuk Tuhan. Kami belajar bagaimana dalam keadaan yang sangat susah dia hidup di kontrakan, tapi yang namanya habis-habisan untuk Tuhan. Apapun yang ada pada dia ketika orang datang, perlu dia dengan gampang aja, ini ambil anting kakak, ini cincin kakak, ayo. Itu membentuk kami di dalam hal melihat cara pandang terhadap uang. Jadi kalau Bapak dan Ibu di sini punya pembimbing, punya komunitas di mana kita bisa saling memberikan diri untuk dinilai, didorong, terbuka, itu tidak ternilai harganya. Jadi kita kaya banget. Bayangkan mungkin di mata manusia
secara materi, kita bukan siapa-siapa. Tapi di mata Tuhan saya percaya apa yang kita lakukan ke desa-desa, apa yang lakukan untuk kita menjawab kebutuhan pendidikan. Dan sebentar lagi saya yakin yang sedang kita bicarakan, mungkin seluruh Indonesia akan mendapatkan berkat lewat Lembang ini. Jadi kita yang nggak dianggap secara materi, tapi kita memperkaya banyak orang melalui banyak hal. Jadi kan kita yang lebih kaya sebetulnya di hadapan Tuhan. Bukan soal ukuran berapa banyak materinya. Amin. Puji Tuhan, orang-orang yang punya komitmen bahwa Tuhanlah yang menjadi Tuhan saya, bukan uang. Dan yang menarik pada waktu itu, ketika kita fokus pada Tuhan, pada kerajaan Allah dan kebenarannya, maka pada ayat yang ke-33 Tuhan bilang apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, hal-hal tentang kebutuhan, hal-hal yang dikejar oleh manusia, ditambahkan sebagai bonus. Kenapa? Karena yang terhebat sudah kita miliki. Yang ada di dunia ini semua hanya bonus. Seperti tadi saya bilang, sedikit virus corona itu bicaranya hampir semua negara defisitnya besar sekali, itu udah nggak kehitung gitu. Sebaliknya kalau Tuhan mau kasih berkat, satu kali aja, sangat mudah semuanya terpenuhi. Masalahnya Bapak dan Ibu sudah siapkah hatinya? Jangan-jangan, ya banyak saya melihat, ketika susah, dalam tanda petik, sedikit uangnya, luar biasa dalam Tuhan. Ketika banyak uang, malah lari dari Tuhan. Nggak siap. Tapi mari, siapkan diri kita. Mulai dari apa yang Tuhan izinkan, titipkan kepada Bapak dan Ibu. Mungkin nggak seberapa, kelola dengan sebaik mungkin dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Syukuri, berapapun itu, kelola dengan sebaik mungkin. Sampai hari ini istri saya masih mencatat seluruh pengeluaran dengan detil, sak dan saksama. Kadang-kadang saya lupa minta struk parkir, agak bete dia. Karena parkir bagi dia akan bisa ditulis nanti ininya, semuanya. Apakah karena kami seperti apa? Mungkin udah gak jadi masalah soal-soal yang kayak gitu dalam hal nominal ya. Tapi itulah yang jadi tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga setiap bulan dia bisa kasih lihat, Pak, pengeluaran kita bulan ini segini, ada ini, ada ini, ada ini. Saya percaya kita hanya sebagai pengelola, bukan pemilik dari harta. Cintai Tuhan, jangan cintai uangnya. Maka uang akan nguber-nguber kita juga gitu. Ya, karena Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan kapasitas kita. Setia dalam hal kecil, Tuhan akan tambah-tambahkan. Amin. Kalau kita perhatikan pada ayat-ayat berikutnya, yaitu mengenai kekhawatiran. Jadi Tuhan sedang bicara kepada kita satu paket lengkap. Pertama adalah tentang cara pandang kita yang benar mengenai uang. Uang hanya alat, sarana untuk kita bisa memuliakan Dia. Ya, betul semua perlu uang, tapi jangan terikat pada uang. Dia hanya alat. Amin. Makanya Tuhan bahkan secara khusus bicara tentang kekhawatiran. Hati-hati kekhawatiran. Karena bicara kekhawatiran berarti kita sedang tidak percaya kepada Dia. Ya, kita sedang meragukan. Tapi kekhawatiran. Saya ingat ini pernah satu kali dalam hidup saya, mungkin sekitar tahun 70-an, saya lupa, 70, 71 begitu ya. Saya kelas 2 SMP, saya baca tentang hal kekhawatiran. Saya bersyukur kepada Tuhan sejak masa kecil, ya saya terhubung terus dengan gereja. Yang namanya baca firman itu jadi kebiasaan begitu. Tapi waktu itu spesial banget Tuhan bicara mengenai Matius 6 ini. Karena pada waktu itu di kamar yang gelap, saya tinggal dengan nenek dan kakek. Pada waktu itu bahkan saya sedang tidak tahu di mana ayah dan ibu saya. Ya, pada waktu itu teman-teman sedang berdharma wisata, tapi saya nggak bisa ikut karena nggak ada uang. Saya menyesali, saya sedih gitu ya. Dan saya baca ini Matius 6:25 sampai ayat yang ke-34. Tuhan katakan, jangan khawatir akan hidupmu.
akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Itu seperti Tuhan berada depan muka gitu. Daniel, jangan khawatir. Jangan khawatir. Karena pada waktu itu keadaannya saya nggak tahu apa saya bisa sekolah atau nggak bisa sekolah, nggak tahu. Keadaannya sangat sulit secara ekonomi. Ya menarik sekali ya yang Tuhan katakan sederhana. Lihat tuh burung-burung di udara. Mereka nggak menabur, mereka nggak punya lumbung, tapi dipelihara oleh Tuhan. Lihat tuh bunga-bunga di ladang. Salomo pun enggak mendapatkan hal yang seindah itu. Bapak dan Ibu, coba perhatikan burung. Selama setahun ini ya saya di rumah ada sedikit kebun gitu ya. Jadi saya sering duduk di kebun ya pagi sampai siang sambil merenungkan. Itu banyak burung. Ya, burungnya bermacam-macam. Jadi saya jadi sering mengamati burung ya. Minimal ada 4 macam burung lah ya. Ada burung yang suaranya nyaring sekali kecil, saya lupa ya burung apa namanya ya, itu warnanya kuning gitu ya. Dan yang menarik burung dia bergembira. Dia kejar-kejaran begitu ya, kayaknya betul-betul stress free gitu, nggak ada yang namanya stres di burungnya. Pernah nggak ngelihat burung di sananya lagi manyun, nanti besok kemana gitu ya? Enggak ya. Saya juga bisa lihat, misalkan kupu-kupu, nggak dia bisa terbang di sana. Saya bilang, ya itulah Tuhan. Tuhan sediakan hal yang indah, di mana burung itu juga bisa menjadi inspirasi bagi kita, bahkan masuk dalam perumpamaan Tuhan ini, pengajaran Tuhan. Jadi yang saya inginkan adalah bisa jadi selama ini juga orang nggak peduli dengan kita. Tapi ada keindahan yang sedang Tuhan ukir, yang Tuhan sedang buat di dalam hidup kita, yang membuat perbedaan bagi hidup. Ya. Dan sejak saat itu, ini kuat sekali. Fokus Daniel pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokus padaku, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya SMP, waktu mau masuk SMA, nenek saya udah panggil. Daniel, belajar yang baik ya. Kalau kamu nggak bisa masuk SMA negeri, kamu nggak bisa sekolah, nggak ada biaya. Puji Tuhan, saya bisa masuk SMA negeri. Bukan negeri yang bagus, negeri yang tukang gelut, namanya SMA 7 ya. SMA negeri 7 tuh, itu kalau nggak salah tuh katanya bahkan itu tuh sumber awalnya dari Bridges itu Bridges ya, Brigade 7 katanya gitu ya. Pokoknya tukang gelut lah itu ya. Saya mah gelut, saya mah ya ayo gelut saya mah. Ya bersyukur hanya bisa seperti itu. Bahkan kemudian saya bisa masuk ITB, itu ajaib. Waktu di ITB bisa dikatakan saya hampir tidak pernah punya nggak punya textbook kecuali ada satu textbook hasil doa saya ya, yang jawaban doa. Pinjam ke teman-teman satu PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Apa yang saya ingin katakan adalah prosesnya bisa panjang Bapak dan Ibu. Tapi posisi kita dengan firman itu, kita menjalaninya dengan sukacita. Betul, saya tidak bisa ini dan itu, tapi sekarang saya lihat itu jadi berkat bagi saya. Andai waktu SMA saya punya motor aja, bisa jadi saya nggak bisa belajar dengan baik. Kenapa? Nggak ada ayah, nggak ada ibu. Hidup semau-maunya aja yang saya mau. Tapi Tuhan izinkan keadaan itu terjadi. Sampai kapan? Sampai saya siap. Sampai kita siap. Terus terang, Tuhan anugerahkan luar biasa. Tuhan luar biasa, saya bisa mulai memberkati. Kenapa? Kita belajar untuk tidak terikat dengan uang. Makin lama itu diproses Bapak dan Ibu. Nggak bisa tiba-tiba, kamu jangan selesai ini tiba-tiba, oh ya kita nggak suka uang lagi ya. Oh, suka mah ya gitu ya, tapi jangan terikat ya maksudnya ya. Jangan cinwang yang penting ya. Kita perlu uang tapi jangan cinwang ya. Nah, jadi seperti itu. Sehingga sekarang kami tahu, kami yakin sekali ini bahkan ada fase baru yang saya yakini.
tahun lalu kami sangat berdoa karena ada banyak hal tentang cash flow ya terjadi. Baru aja menyewa 3 tempat, baru merenovasi karena pada waktu pikir mulai Januari kita akan ada pemasukan lagi. Januari pemasukan, Maret pandemi, akhirnya pemasukan itu harus kami kembalikan dan jadi wah, tapi kami belajar. Dalam keadaan seperti kami belajar, Tuhan sudah sedemikian banyak Tuhan izinkan. Kalau kami memikirkan diri sendiri, gampang. Bubarkan perusahaan, jual properti satu, selesai. Kita bisa menikmati. Tapi apa itu? Apakah itu yang Tuhan mau? Enggak, Tuhan mau kita membuat suatu perbedaan. Jadi kita berdoa untuk membuat cash flow berjalan. Aduh, ini kayaknya kita punya teman, kepala cabang bank, telepon, kita punya properti untuk diagunkan, bisa nggak kita pinjam itu? Ya, mengajukannya cuma 15% dari nilai agunan, bayangkan. Dalam keadaan normal, gampang banget. Pada waktu itu, kita sudah punya teman, punya saudara seiman, santai kok, itu mah gitu ya. Saya tanya lagi, oh ya udah di atas kok, lagi dibicarakan, nyantai kok, gitu ya. Pas kemudian satu kali di telepon, ini, maaf ya, ini keadaan khusus, pinjaman tidak bisa keluar. Waduh, ketemu lagi dengan ketemu dengan adik saya. Oh, coba kasih tuh di bank satunya lagi gitu ya. Seperti biasa suaranya. Pas itu, waduh kok cuma pinjam segini kok. Maksudnya ya karena ini untuk cash flow ke usaha. Cuma pinjam segini, naikin aja kok. Aduh, cina. Udahlah, gitu. Yang penting ini bisa bertahan sampai ini, saya bilang begitu ya. Proses perlu ini, perlu itu, perlu ya. Akhirnya kok ternyata pendidikan sekarang lagi di-ban, nggak lagi dilarang, tidak boleh kredit. Tapi saya sudah dapat di sini dengan istri. Waktu mereka dia bilang, nggak usah, nggak masalah. Kami tahu Tuhan punya rencana lain. Ya, puji Tuhan, properti kemudian terjual, dan ternyata Tuhan ingin kita terbang, bukan bertahan. Ya, saya sempat minta doa ya, nggak salah juga ya, doakan. Doakan, nggak semua orang saya kasih tahu, tapi doakan. Saya percaya Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Setia, fokus kepada Dia. Cinhan, ya, cinta Tuhan. Artinya kita dengar suaranya, kita pegang, kita lakukan apa yang Dia mau. Nikmatin Dia terus, maka kita akan lihat hal-hal yang luar biasa. Saya yakin, seperti orang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tawa. Kenapa? Karena kita betul-betul gak masuk dalam akal kita yang apa yang Tuhan katakan. Tuhan itu senang kasih kejutan loh. Betul gak ya? Tuhan senang kasih kejutan sampai kita melongo gitu. Hah? Bisa ya kayak gitu ya? Itu Tuhan kita. Dia senang kalau kita sepertinya surprise gitu melihat apa yang terjadi. Karena kita mempercayai Dia, mengasihi Dia. Jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Kalau kita khawatir, masuk ke dalam kamar kita, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Ya, dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Ucapkan syukur, sekalipun kita nggak ngerti ini. Ucapkan syukur, walaupun mungkin ini keroncong. Nggak berapa, ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Lakukan bagian kita. Lakukan yang terbaik dengan rasa takut akan Tuhan. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Baik, mari makin berdiri.